Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cit Atia Aisyah. Adapun pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dengan judul analisis penataan ruang dengan kasus Sikon sejak 2025 di Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun gambaran umum wilayahnya, yang pertama merupakan Kabupaten Aceh Tamiang sendiri memiliki batas administrasi dengan luas 221.616 hektar dengan terdiri dari 12 kecamatan, 27 mukim, dan 214 kampung. Adapun batasan wilayahnya tersendiri meliputi sebelah utara berbatasan dengan Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, dan Selat Melaka. Selanjutnya ada sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Luas dan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Gayo Luas, dan sebelah timurnya berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Melaka. Adapun siklon Senyum sendiri ini terbentuk di Samudra Hindia pada tahun 2025 yang memicu curah hujan ekstrim, angin kencang, dan gelombang tinggi di sebagian besar wilayah Aceh dan Sumatera. Kabupaten Aceh Tamiang sendiri merupakan salah satu kabupaten yang mengalami dampak paling besar karena posisinya berada di hilir daerah aliran Sungai Tamiang serta didominasi dataran rendah di wilayah utara dan timurnya. Adapun jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, yang pertama ada banjir bandang atau genangan luas, di mana hujan ekstrim membuat Sungai Tamiang dan anak-anak sungainya meluap. Debit air meningkat drastis karena limpasan dari hulu. Banyak permukiman di dataran rendah yang terendam hingga 1 sampai 2 meter. Selanjutnya yang kedua, banjir bandang di wilayah hulu. Kawasan Tamiang Hulu, Bandar Pusaka, dan Pulau Tiga mengalami luapan deras dari aliran sungai kecil. Material kayu, lumpur, dan bebatuan terbawa arus merusak jembatan dan jalan penghubung antar kampung. Dan yang ketiga ada banjir rob dan pasang tinggi di pesisir, di mana gelombang tinggi dari siklon Senyum ini menyebabkan pasang naik di Seruai dan wilayah pantai utara. Air laut sendiri masuk ke permukiman, tambak, dan infrastruktur pesisir. Adapun daerah yang terdampak parah, yang pertama ada Kecamatan Bendara atau di mana wilayah datarannya rendah, paling luas dan dekat muara sungai. Banyak permukiman berada di sepadan sungai dan genangannya mencapai pemukiman, sekolah, dan fasilitas publik. Yang kedua ada Kecamatan Menyapayet, di mana permukiman padat di sepanjang jalur kabupaten di kecamatan ini terendam, dan lahan pertanian, perkebunan rusak akibat genangan yang panjang. Yang ketiga ada Kecamatan Karangbaru yang merupakan pusat pemerintahan atau PKL, sehingga ketika tergenang fungsi layanan publiknya lumpuh dan banyak fasilitas sosial dan perdagangan yang terhenti. Selanjutnya ada Kecamatan Rantau, di mana di kecamatan ini jaringan jalan lokal terputus akibat banjir dan desa-desa di dekat sungai tergenang parah. Yang kelima ada Kecamatan Seruai, di mana kecamatan ini mengalami kombinasi banjir luap sungai dan rob, di mana tambak-tambak pesisir rusak. Adapun air tambahan yang terdampak yaitu seluruh wilayah sepanjang daerah aliran Sungai Tamiang dari hulu hingga hilir dan permukiman yang berada di dataran rendah terutama yang mendekati sepadan sungai. Berikut merupakan cita satelit yang diambil pada tanggal 23 Agustus 2025 di mana diambil sebelum bencana terjadi. Dan yang di bawah merupakan eh, citra satelit yang diambil setelah bencana pada tanggal 26. Adapun korban yang terdampaknya ada 4.142 kakak dengan 3 korban luka berat. Berikut merupakan dampak utamanya. Yang pertama ada kerusakan permukiman dan infrastruktur, di mana banjir tersebut mengakibatkan rumah-rumah di daerah yang terdampak menjadi pada rusak. Yang kedua ada kerusakan jaringan jalan. Yang ketiga ada kerusakan sektor pertanian dan perkebunan, di mana banyak wilayah yang tertutup dengan bongkahan-bongkahan kayu. Dan yang ketiga ada dampak pada layanan publik. Contohnya seperti rumah sakit di Aceh Tamiang sendiri terendam oleh banjir. Dan yang terakhir ada terganggunya fungsi ekonomi.
Adapun penyebab kerentanan Aceh Tamiang sendiri, yang pertama, pemukimannya tumbuh di sepadan sungai dan bertentangan dengan aturan rencana tata ruang wilayah. Yang kedua, hulu daerah aliran sungainya banyak gundul dan banyaknya alih fungsi lahan. Yang ketiga, drainase perkotaan tidak memadai untuk menampung hujan yang ekstrim. Yang keempat, ada elevasi wilayahnya rendah, terutama di daerah Kecamatan Bendahara dan Kecamatan Seruai. Adapun dokumen resmi tentang penataan ruang, yang pertama ada Kanun Kabupaten Aceh Tamiang nomor 14 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2012 sampai 2032. Adanya juga peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2010, ada Permen ATR BPN nomor 6 tahun 2017 dan Permen ATR BPN nomor 1 tahun 2018. Dalam RT/RW Kabupaten Aceh Tamiang sendiri, adapun kebijakan penataan ruang wilayahnya, yaitu yang pertama, pengembangan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas berbasis konservasi dan mitigasi bencana. Yang kedua, ada pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebencanaan, dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya mineral ramah lingkungan, memanfaatkan potensi tambang, merehabilitasi dan pemulihan cagar sumber daya alam, mengembalikan secara bertahap kawasan lindung yang berubah fungsi, dan yang terakhir melakukan gerakan penanaman pohon dan penghijauan lingkungan. Adapun jalur-jalur evakuasi pada Kabupaten Aceh Tamiang sendiri, yang pertama ada Kampung Bukit Rata yang terletak di Kota Kuala Simpang, ada Kampung Payabedi, Kampung Durian, Kampung Sungai Limput, Kampung Simpang Kiri, Kampung Badoy, Babo, dan Kampung Kalai. Dan yang kedua ada jalur evakuasi bencana longsor yang meliputi Kampung Sirikiri, Kampung Babo, Kampung Kalai, dan Kampung Semadam. Yang selanjutnya ada rencana pengembangan prasarana mitigasi bencana banjir yang meliputi yang pertama ada jalur evakuasi banjir, yaitu dengan menyediakan struktur pengendali banjir, pembangunan tanggul pemecah ombak, pembangunan tanggul pengendali banjir, pembuatan waduk-waduk peresapan, penyediaan tempat-tempat perlindungan atau shelter, dan penerapan konstruksi bangunan ramah bencana banjir. Adapun kawasan rawan bencana pada eh, Kabupaten Aceh Tamiang sendiri meliputi dengan luas 35.993 hektar yang meliputi pada Kecamatan Banda Mulia, Kecamatan Bendahara, Kecamatan Karangbaru, Kecamatan Tamiang Hulu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kecamatan Kuala Simpang, Kecamatan Tenggulu, Kecamatan Mayangpayet, Kecamatan Rantau, Kecamatan Sekera, dan Kecamatan Seluai. Adapun kawasan rawan bencana menurut RT RW eh, yang rawan bencana geologi berupa kawasan rawan gerakan tanah, yaitu meliputi Kecamatan Bandar Pustaka, Kecamatan Sekera, Kecamatan Tamiang Hulu, dan Kecamatan Tenggulun. Adapun ketentuan zonasi pada RT RW-nya, ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jalur evakuasi bencana disusun melalui yang pertama diperbolehkan keberadaan ruang terbuka sepanjang tidak merusak tantanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan. Yang kedua ada pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di ruang terbuka. Yang ketiga ada pembatasan terhadap penggunaan pemanfaatan ruang di sekitar ruang terbukanya. Selanjutnya ada ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan yang disusun dengan ketentuan yang pertama pelarangan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi. Adapun wilayah sungai yaitu wilayah Sungai Tamiang sampai Langsa yang mencakup daerah aliran sungai seluas 221.527 hektar. Adapun sistem pengendalian banjir pada Kabupaten Aceh Tamiang sendiri meliputi Sungai Tamiang, Sungai Simpang Kanan, dan Sungai Simpang Kiri. Adapun evaluasi penataan ruang terhadap bencana pada tahun 2025 sendiri, yang pertama, peta risiko dan implementasinya. Kurang adanya peta risiko dan implikasinya tidak disesuai, di mana
Kawasan lindung telah diatur, namun peta resiko belum mutakhir dan menyebabkan permukiman dan fasilitas penting masih berada di zona rawan. Yang kedua, ada pemanfaatan ruangnya, di mana banjir pada tahun 2025 sendiri menunjukkan perlunya ada pembatasan lebih ketat pada pemanfaatan bantaran sungai dan relokasi bertahap terhadap pemukiman yang rentan. Selanjutnya, ada lokasi dan desain infrastruktur yang kritis, di mana jalan atau jembatan belum berbasis peta bahaya terbaru sehingga mudah terputus dan jalur evakuasi alternatif belum memadai. Selanjutnya ada pembangunan di pesisir perlu dievaluasi, di mana diperlukan penataan sepadan pantai dan pembatasan pemanfaatan lahan untuk mengurangi dampak gelombang tinggi atau banjir rob. Yang terakhir, degradasi daerah aliran sungai dan deforestasi memperparah bencana, di mana TRW sendiri harus memperkuat pelindungan hutan, restorasi lahan krisis, dan kawasan resapan air. Kesimpulannya sendiri, RT/RW Kabupaten Aceh Tamiang sendiri sebenarnya sudah mengatur tentang mitigasi banjir dan pengendalian ruang terhadap terhadap eh, ruangnya, tetapi implementasinya tidak kuat. Yang kedua, kerusakan akibat siklon Senyar ini diperparah oleh yang pertama, pembangunan di sepadan sungai, kurangnya konservasi hulu, drainase dan pengendalian banjir tidak memadai, dan di mana dibutuhkan penataan ulang ruang berbasis risiko agar Aceh Tamiang sendiri lebih tangguh menghadapi bencana hidrometeorologi yang ekstrim. Depo rekomendasinya, strategi pengendalian banjir terpadu akan dilaksanakan melalui 5 fokus utama. Pertama ada penataan ruang sepadan sungai, penguatan infrastruktur, revisi zonasi, pengembalian jalur evakuasi, dan penguatan pengendalian pembangunan ruang dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.